Minasang konbanwa. Perkenalkan, nama saya Denny. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran bahasa Jepang, yaitu website NHK Listen. NHK Listen dibuat oleh NHK World Jepang, yaitu badan penyiaran yang ada di badan penyiaran milik pemerintah Jepang. Bagi teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Jepang, mungkin ini sangat kayak direkomendasikan sih, karena kayak komplit begitu. Ada pembelajaran dari huruf, terus ada urutan pembelajaran bahasa Jepangnya itu sendiri, ada sensei no oshiete, ada pembelajaran daftar kosakata, terus ada kayak tiruan bunyi begitu dan macam-macam. Pertama kali kita akan masuk ke huruf Jepang. Nah, huruf Jepang memiliki 3 huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana dan katakana itu sendiri merupakan simbol fonetik. Setiap hurufnya mewakili penyebutan satu suku kata, sedangkan kanji adalah ideogram yang dipakai untuk menggambarkan makna dari setiap ujaran. Ini contoh hiragana. Di sini kita juga dapat mengunduh PDF hiragana dan katakana. Kita dapat mengetahui urutan penulisan hiragana dengan cara mengeklik hurufnya tersebut. Misalnya saya mengeklik huruf Ho. Nah, muncullah urutan penulisan hurufnya. Mari lanjut ke katakana. Katakana sendiri juga jika kita mengekliknya akan muncul urutan penulisan hurufnya. Fungsi dari huruf katakana itu sendiri digunakan untuk mengubah bahasa serapan yang berasal dari luar Jepang. Misalnya McDonald itu sendiri masuk ke Jepang menjadi kata maku donarudo dan dituliskan menggunakan huruf katakana. Kemudian kita ke huruf kanji. Huruf kanji sendiri, setiap huruf ini melambangkan sebuah kata. Misalnya saya memilih kanji yang nomor 2 ini. Di sini ada video penjelasan mengenai kanji itu. Kita lihat. Hi. It means love. Ada sebentar tadi penjelasannya, akan tetapi mungkin kekurangannya kayak tidak ada urutan penulisan kanjinya. Nah, kemudian mari kita masuk ke daftar pelajaran. Di sini terdiri berbagai macam daftar pelajaran. Ada sampai berapa ini? 48 pelajaran. Karena pertama-tama misalnya kita belum pernah belajar bahasa Jepang, mendingan sebaiknya kita memilih pelajaran yang pertama, yaitu seperti perkenalan. Di sini ada naskahnya juga. Kalau misalnya ada video dan naskahnya juga. Di video ini kita juga bisa membesarkannya. Nah, tadi ada percakapan antara Ana dan Sakura, yaitu kayak berkenalan untuk pertama kalinya. Di video ini juga bisa dibesarkan. Terus kita juga bisa mengunduh
suara maupun teks naskahnya. Nah, ini contoh kecil dari saya. Jika kalian berminat, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian mari kita lanjut ke Sensei Oshite. Nah, di sini juga banyak nih pelajaran tentang kayak ungkapan pasif, kata kerja bentuk nai atau deikudasai, imas, arimas. Saya mencoba memilih yang tentang imas dan arimas. Nah, di sini tentang imas dan arimas ada penjelasannya. Misalnya bisa kalian baca sendiri penjelasannya. Kita juga bisa masuk ke pelajarannya. Model pelajarannya seperti yang video sebelumnya, tapi kayak ini lebih diarahkan gitu. Nah, seperti ini hampir sama kan, tapi bedanya kayak kita kali yang ini akan mempelajari tentang imas dan arimas. Mari kita coba putar videonya. Nah, sekian. Mari kita kembali ke menu utama. Nah, kemudian di sini juga kita bisa mempelajari daftar kosakata dan kuisnya. Misalnya kita ingin belajar berbagai macam kosakata, kita bisa lihat daftarnya di sini. Misalnya kita sudah belajar nih dan menghafalkan berbagai macam kosakata. Kemudian kita ingin men-challenge diri kita tuh udah bisa menghafalkan beberapa kosakata sih. Kita juga bisa mengikuti kuisnya. Seperti ini, misalnya tubuh, badan, mobil, tiba. Nah, seperti ini. Terus misalnya ada nih suaranya. Nih, ada bahasa Jepangnya. Tadi di suara ada kata karada sendiri, yaitu berarti tubuh atau badan. Nah, benar. Misalnya kalian berminat, kalian bisa mempelajarinya sendiri agar paham. Mari kita kembali ke menu utama. Nah, kemudian kita pergi ke kata tiruan bunyi. Nah, di sini misalkan saya memilih yang turun salju. Nah, di sini juga ada penjelasannya kembali. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Hari ini kita akan memperkenalkan Sebentar, tujuan untuk salju. sebentar saya keraskan terlebih dahulu suaranya. Nah, biar lebih mantap suaranya. Cira-cira. Cira-cira. Dipergunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kecil dan ringan seperti keping salju yang melayang di udara. Salju turun dengan cira-cira, ya. Jika salju terus turun untuk waktu yang lama, kita katakan Kong-kong. Kong-kong. Begitu ya. Ini sama dengan kata tiruan bunyi untuk batuk. Menarik sekali. Nah, tadi misalnya kita berada di tempat yang turun salju. Misalnya saljunya itu kayak rintikan begitu, tidak terlalu lebat, maka suaranya akan seperti kita bisa menyuarakan seperti cira-cira. Sedangkan jika turun saljunya lebat, kita bisa menyuarakan kon-kon. Nah, seperti itu contohnya. Mari kita lanjut. Masih ada dua lagi, yaitu tentang apa itu bahasa Jepang, dan kita belajar bersama Anna.
kita coba masuk yang apa itu belajar bahasa Jepang. Nah, mungkin di sini seperti kayak memperkenalkan inti dari web ini, kayak seperti pengantar ceritanya, ada tokoh-tokoh utamanya yang ada di web pembelajaran ini siapa saja, terus ada kayak kayak pembuatnya begitu. Ini juga ada mulai programnya. Nah, mulai programnya kita akan seperti awal tadi di daftar pelajaran, tapi kita mencari berdasarkan tema. Kita lanjutkan di menu utama aja. Yang terakhir kita belajar bersama Ana. Nah, di sini ada banyak orang yang mengikuti pembelajaran kita belajar bersama Ana, dan ini berbagai macam fotonya. Di sini kita juga bisa mengunduh pembelajarannya, terus bagaimana menggunakan belajar bahasa Jepang, dan ini contoh kayak contoh foto-foto orang luar negeri yang menggunakan belajar bersama Ana. Misalnya ada dari Peru, Kolombia, Argentina, Guatemala. Nih, kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Ini juga kita akan dibawa ke pembelajaran awal. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah daftar pelajaran yang tadi kita lihat apakah bisa diunduh? Nah, pertanyaan yang bagus itu, karena di sini ada fitur unduhan pembelajaran. Di sini kita bisa mengunduh audio bahkan PDF-nya. Semua pembelajaran yang ada di sini bisa diunduh. Jika kalian tidak mempunyai akses internet, dengan cara mengunduh bisa belajar di mana saja dan kapan saja, seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.